Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Vincar Tommy Ramadjalase, NIM 2030-636, Program Studi Sistem Informasi, kuliah di ITBST Kembali Renon. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dengan mata kuliah IT Governance kelas CA203 dengan judul Tata Kelola Manajemen Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Saya mengambil studi kasus di Perpustakaan Kota Medan. Baik, langsung saja pada bab 1 pendahuluan latar belakang. Peranan IT Governance memang sangat penting bagi penunjang kesuksesan bisnis perusahaan maupun perpustakaan. IT Governance menurut peneliti yang dipaparkan adalah bahwa IT Governance merupakan bagian terintegrasi bagi kesuksesan pengaturan perpustakaan dengan jaminan efisiensi dan aktivitas perbaikan pengukuran dalam kaitan dengan proses perusahaan. IT Governance memungkinkan perusahaan atau perpustakaan untuk memperoleh keunggulan penuh terhadap informasi, keuntungan yang maksimal, modal, peluang, dan keunggulan kompetitif dalam bersaing. Mendefinisikan IT Governance memungkinkan organisasi untuk memperoleh keuntungan penuh dari suatu informasi dengan memaksimalkan keuntungan dari peluang dan keuntungan kompetitif yang dimiliki. Oleh karena itu, IT Governance juga harus dilakukan pada lingkungan pustakawan. Pustakawan. Pada dasarnya, pengelolaan teknologi informasi memiliki pengertian sebagai pengelolaan suatu struktur dan proses yang saling berhubungan serta mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam pencapaian tujuan melalui nilai tambah dan penyeimbang antara risiko dan manfaat dari teknologi informasi serta prosesnya. Penerapan teknologi pada manajemen perpustakaan hanya akan optimal apabila dibantu dengan teknologi. Sebab dengan bantuan teknologi, maka sistem manajemen perpustakaan dapat atur dan dikelola dengan baik. Juga akan dapat meningkatkan kinerja dan informasi mengenai perpustakaan. Dapat meningkatkan akses bagi pelanggan, menciptakan interaksi dengan pelanggan yang lebih efektif dan integrasi. Manajemen perpustakaan ini adalah sistem yang berbasis website untuk membantu perpustaka atau pustakawan dalam mengelola manajemen perpustakaan, baik itu dalam mengelola buku, fasilitas, dan juga informasi mengenai buku elektronik. Nah, selanjutnya itu rumus masalah. Yaitu rumus masalah ini bagaimana merancang dan membuat sistem manajemen perpustakaan yang dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam membaca buku. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan peminjaman buku di perpustakaan. Dan selain itu, pustakawan dapat mengelola buku, baik dari jumlah buku, buku yang ada, dan buku-buku yang terbaru yang diterbitkan. Selain itu, untuk pustakawan, manajemen sistem pada perpustakaan juga dapat membantu bagian manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari perpustakaan itu sendiri, baik dari segi fasilitas dan juga penyedia buku. Maka dengan adanya teknologi berupa website, manajemen perpustakaan ini dapat mempermudah kinerja dan meningkatkan pengunjung dan kenyamanan bagi pembaca. Selanjutnya itu ruang lingkup masalah. Untuk ruang lingkup masalah ini yaitu tujuannya untuk memperjelas gambaran pada pengerjaan makalah ini, maka dibutuhkan ruang lingkup pada makalah ini. Itu seperti berikut. Yang pertama, perancangan alur kinerja website manajemen perpustakaan, pengerjaan wireframe, website manajemen perpustakaan, pengerjaan UI and UX website manajemen perpustakaan pada bagian pustakawan dan pegawai. Dan
Selanjutnya itu tujuan makalah. Tujuan makalah ini adalah untuk mempermudah pustakawan dan juga pegawai perpustakaan dalam mengelola perpustakaan. Dan adapun tujuan lain makalah ini adalah membuat desain website menggunakan Bootstrap dan adanya modul pembuat website menggunakan Bootstrap. Dan selanjutnya itu sistematika penulisan. Untuk lebih mudah memahami isi terhadap keseluruhan laporan ini dan lebih mempermudah pembahasan, maka gambaran secara garis besar mengenai sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut. Bab 1 ada pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 itu nanti penutup. Baik, langsung saja bagian bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu profil perpustakaan Kota Medan. Kantor Perpustakaan Kota Medan melaksanakan tugas pelayanan perpustakaan kepada masyarakat sejak tahun 1972. Sesuai dengan peraturan Kota Medan nomor 49 tahun 2012, rincian tugas pokok dan fungsi kantor perpustakaan Kota Medan yaitu memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemisahan daerah di bidang perpustakaan, serta memiliki fungsi 4, yaitu perumusan kebijakan, pemberian dukungan atau penyelenggara, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, dan yang keempat, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan dan fungsinya. Perpustakaan juga memiliki visi, yaitu mewujudkan perpustakaan yang handal dalam rangka membentuk masyarakat Kota Medan yang memiliki budaya dan cinta buku. Sedangkan misi meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan sekolah, mewujudkan masyarakat yang gemar membaca buku, dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keberadaan perpustakaan. Nah, ini visi dan misi ini merupakan nanti, atau profil perpustakaan ini merupakan arsitektur dari perpustakaan itu sendiri. Nah, ini perpustakaan ini buka jam 8 pagi sampai jam 4:15. Perpustakaan libur pada hari Minggu dan pada hari-hari libur nasional. Untuk selanjutnya itu sejarah dan perkembangan perpustakaan. Nah, sejarah secara ringkas perpustakaan umum Kota Medan itu berdiri 1972. Nah, perpustakaan ini memiliki tujuan dan fungsi yaitu mendirikan pusat perpustakaan. Tujuan dan fungsi pusat perpustakaan umum tersebut menghimpun bahan-bahan dokumentasi daerah, memberikan pelayanan berupa penyediaan bahan pendidikan, memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, masyarakat pelajar, dan mahasiswa, menyediakan tempat di mana semua lapisan masyarakat dapat mengikuti perkembangan negara, membimbing, mengawasi, dan mengkoordinir perpustakaan umum yang diadakan sebagai pelosok dalam wilayah Kota Medan. Nah, yang selanjutnya itu strategis bisnis dalam perpustakaan. Kemajuan perpustakaan Kota Medan tentu saja harus didukung oleh masyarakat. Masyarakat maju adalah masyarakat yang gemar membaca buku. Oleh sebab itu, demi mempermudah masyarakat memperoleh buku-buku serta upaya meningkatkan minat baca buku, maka perpustakaan Kota Medan memiliki strategi ini membuka 5 cabang perpustakaan di kelurahan, sehingga masyarakat makin mudah dalam menjangkau perpustakaan di Kota Medan. Selain menambah cabang, perpustakaan Kota Medan juga memanfaatkan digitalisasi dalam melayani masyarakat dengan menghadirkan layanan e-book. Masyarakat dapat mengakses layanan e-book ini melalui aplikasi e-Pusda Kota Medan yang dapat download melalui Play Store di HP Android. Aplikasi e-Pusda memudahkan masyarakat untuk membaca buku secara online. Aplikasi ini terus kita kembangkan dalam setiap tahunnya dengan menghadirkan judul-judul buku yang lebih baik. Dan yang selanjutnya itu peran sistem informasi dan teknologi informasi di perpustakaan Kota Medan. Informasi yang ada di perusahaan saat ini, teknologi tidak hanya terbatas kepada buku dan jurnal ilmiah saja.
Informasi lain seperti teknologi informasi, audiovisual, multiteknologi, informasi media, bahan mikroteknologi informasi, dan lain sebagainya, yaitu perangkat lunak masa kini sudah dapat mengendalikan jumlah bekas yang cantuman yang sangat besar dengan kecepatan yang sulit dibayangkan. Di samping itu, selain kecepatan memperoleh informasi, pemakai juga membutuhkan kecepatan informasi didapatkan dalam perpustakaan. Perpustakaan Kota Medan memiliki pelayanan perpustakaan berbasis teknologi, yakni layanan sirkulasi, yaitu layanan peminjaman, layanan keanggotaan, dan layanan pengembalian buku. Selanjutnya itu memiliki layanan ruang baca, yaitu layanan ruang baca merupakan tempat yang disediakan untuk membaca bagi perpustakaan. Layanan referensi, ada layanan penelusuran informasi yang merupakan pelayanan untuk membantu pemakai dalam menemukan informasi dan literatur yang dibutuhkan. Layanan e-library, layanan adalah yang menyediakan koleksi dalam bentuk elektronik. Yang selanjutnya itu lingkungan bisnis perpustakaan Kota Medan. Menjadi key player di pengadaan sarana prasarana infrastruktur merupakan lingkungan bisnis perpustakaan Kota Medan. Syarat utama agar perpustakaan digembangkan adalah kenyamanan dalam kelengkapan fasilitas. Kelengkapan fasilitas ini merupakan kelebihan dari perpustakaan Kota Medan. Kebutuhan sarana dasar perpustakaan mencakup meja, kursi, rak, lemari, loker penitipan, dan bahkan peralatan handwear sebagai barcode scanner, komputer, dan alat-alat kantor lainnya. Untuk peningkatan teknologi baru seperti Gate Scanner Beacon untuk mendeteksi tren pengunjung, dan membership access card, di mana saja kita melakukan barang tersebut bisa dicari di pasar dekat. Selanjutnya itu analis value change. Perpustakaan Kota Medan adalah salah satu tempat masyarakat untuk mengisi waktu luang mereka. Namun kondisi perpustakaan Kota Medan memiliki sedikit kelemahan, yaitu dalam pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpustakaan Kota Medan dari 95 responden, 75 responden masyarakat sangat baik, 20 responden sebesar 21,1% menyatakan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Kota Medan sangat baik karena pegawai perpustakaan sudah memenuhi harapannya. Anggota baik dan pelayanan diberikan pegawai. Hasil penelitian menunjukkan di mana 68% sangat puas dan 27 responden menyatakan puas. Anggota merasa puas karena pegawai sudah melakukan pelayanan yang maksimal untuk melayani para pengunjung perpustakaan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Ini ada analisis SWOT ini sudah pernah saya bahas di sebelumnya, yaitu dari kekuatan strength, memiliki kekuatan dari koleksi perpustakaan, memiliki pelayanan yang baik, lokasi perpustakaannya strategis, koleksi buku yang lengkap, beragam, dan sumber yang ternama. Program-program acara seperti pelatihan literasi, pengembangan diri, serta klub baca, buku mudah dicari karena ditata dengan rapi. Kelemahannya itu update konten informasi itu kurang update, kinerja sumber daya manusia, kurangnya promosi di branding, keterbatasan anggaran memperbarui ruang atau fasilitas. Tidak semua koleksi buku yang tersedia perpustakaan ada dalam bentuk digital atau audio. Adapun peluang atau opportunity yaitu meningkatkan open access website perpustakaan, meningkatkan teknologi informasi bagi guna meningkatkan sumber daya manusia, memperluas program acara, menawarkan lebih banyak buku dan format digital audio, menawarkan layanan peminjaman buku online yang lebih efisien. Dan selanjutnya yaitu ancaman atau threats. Pegawai perpustakaan tidak disiplin dalam jam operasional perpustakaan. Perkembangan teknologi dan layanan
yang menggeser fungsi perpustakaan dan minat membaca hilang akibat teknologi, persaingan harga baik di toko maupun toko online. Adapun Toastmatrix. Toastmatrix ini adalah varian dari analisis SWOT yang berprogram. Matrix itu digunakan untuk mengembangkan 4 tipe pilihan strategi. Ada strength on opportunity, ada WSN opportunity, ada strength on traits, dan ada yang namanya weakness and traits. Merupakan kunci keberhasilan penggunaan matriks adalah mempertemukan faktor kunci internal yang eksternal membentuk satu literasi. Satu strategi maksudnya. Perpustakaan Kota Medan memakai strategi strengths and opportunity. Dengan memiliki kekuatan, perpustakaan Kota Medan adalah memiliki cabang yang banyak, sehingga ini merupakan kekuatan perpustakaan Kota Medan. Nah, sedangkan peluang atau opportunity, peluang yang dimiliki perpustakaan Kota Medan itu meningkatkan pelayanan teknologi dengan baik. Itu menunjukkan dari analisis value chain study, itu perpustakaan Kota Medan akan memiliki peluang untuk lebih maju dari perpustakaan swasta maupun kompetitor yang lain. Nah, untuk selanjutnya itu five force factor. 1. Ancaman produk pengganti. Ancaman produk ganti itu perpustakaan ada pengganti seperti internet dan perangkat digital yang memungkinkan akses informasi dan bahan bacaan tanpa harus datang ke perpustakaan. Daya tawar pemasok, daya tawar pembeli atau pembaca, ancaman dari peserta baru. Ancaman dari peserta baru itu dalam bentuk industri perpustakaan relatif rendah karena biaya investasi yang diperlukan untuk membuka perpustakaan dan mengembangkan koleksi yang memadai dapat sangat tinggi. Selain itu, perpustakaan juga membutuhkan pengalaman, keahlian, dan hubungan kuat dengan pemasok dan pengguna yang beroperasi secara aktif. Yang kelima itu tingkat persaingan di antara peserta industri. Persaingan di antara perpustakaan dapat cukup tinggi, terutama jika terdapat banyak perpustakaan dalam suatu daerah yang menawarkan layanan serupa. Namun, persaingan ini dapat diatas dengan mengembangkan layanan dan koleksi yang berbeda, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat branding dan promosi perpustakaan. Selanjutnya itu critical success factor. 1. Buku yang bagus dan lengkap dari kuantitas maupun kualitas. Ini merupakan buku yang bagus dan lengkap sangat penting dalam menarik dan mempertahankan pengguna perpustakaan. Memperhatikan bahwa buku selalu diperbaharui dan mencakup berbagai topik dan jenis bahan bacaan yang memenuhi kebutuhan dan minat pembaca. Selanjutnya itu sikap pelayanan pegawai. Jika memuaskan pelayanannya, maka pengunjung atau pembaca nyaman karena pembaca merupakan critical success factor pada perpustakaan. Yang ketiga itu teknologi yang modern. Teknologi yang modern dan efektif juga menjadi critical success factor pada perpustakaan. Memiliki perangkat lunak dan perangkat keras terbaru dapat mendukung layanan perpustakaan dan menggunakan pengguna untuk mengakses dan menggunakan koleksi perpustakaan. Yang keempat itu sumber daya yang berkualitas, dan yang kelima manajemen keuangan yang teratur, dan yang keenam kerjasama ataupun ikut serta dalam kelompok perpustakaan yang lain. Yang selanjutnya itu bisnis model Canva. Yang pertama yaitu customer segment. Perpustakaan Kota Medan harus memenuhi kebutuhan pengunjung dengan menyediakan segala informasi, kelengkapan buku, atau memungkinkan mengikuti zaman dan dengan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan pengunjung zaman sekarang. Value propositions. Perpustakaan Kota Medan memiliki layanan yang menyediakan berbagai jenis buku, berbagai informasi karya ilmiah, maupun memiliki layanan e-library, loker tempat penyimpanan barang pengunjung, serta infrastruktur yang lain. Selanjutnya channel. Perpustakaan Kota Medan memiliki website, memiliki e-library, serta memiliki nomor telepon serta media sosial. Customer relationship, yaitu
memiliki ulasan terhadap perpustakaan itu sendiri. Yang kelima itu key resource. Perpustakaan Kota Medan memiliki pegawai, fasilitas komputer, serta teknologi. Selanjutnya yaitu cost struktur dalam mewujudkan visinya merupakan perpustakaan learning common dan sumber segala informasi yang up to date dan berkualitas. Perpustakaan Kota Medan membutuhkan biaya seperti pembelian koleksi bahan pustaka, pengembangan sumber daya manusia, kegiatan promosi perpustakaan, dan investasi kebutuhan perpustakaan. Adapun struktur organisasi yaitu bagian perpustakaan ini dikepalai oleh kepala dinas, baru selanjutnya itu sekretariat terdiri dari subbagian umum kepegawaian, bagian keuangan, bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Nah, bagian pengelolaan perpustakaan dan pengembangan budaya gemar membaca terdiri atas seksi pengelolaan pustaka dan seksi pengembangan budaya gemar membaca. Nah, di bagian bidang pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan data dan sistem informasi terdiri atas seksi pengembangan bahan pustaka, seksi pembinaan perpustakaan, dan sistem informasi perpustakaan. Nah, sementara di bidang pengelolaan dan pembangunan arsip yaitu terdiri atas seksi pengelolaan arsip dan seksi pengembangan kearsipan. Nah, yang keenam itu bidang perlindungan, penyelamatan, pembinaan, dan data sistem informasi kearsipan, seksi perlindungan, penyelamatan arsip, dan seksi pembinaan kearsipan dan sistem informasi kearsipan. Dan yang bagian di bawah yaitu unit pelaksanaan teknis, dan yang kedelapan itu kelompok jabatan fungsional. Adapun bab 3 itu penutup, hypermarket language atau HTML adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk membuat laman website. Sejarah HTML diciptakan oleh Ben Lorenz, seorang ahli fisika dengan penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Versi pertama HTML diberselim pada tahun 1900 yang memiliki 18 teks. Sejak itu, setiap kali ada versi barunya pasti akan ada dalam entry box. Nah, demikian penutup atau kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari presentasi saya itu teknologi informasi IT governance sangat dibutuhkan dalam pengelolaan perpustakaan, karena dengan adanya IT governance maka perpustakaan optimal dan efisien, sehingga manajemen perpustakaan juga akan lebih lancar dan mendapatkan pengunjung, baik pembaca, baik peminjam ataupun yang lainnya, sehingga dengan bertambahnya pengunjung ataupun pembaca, maka perpustakaan itu sendiri akan maju dan tidak akan pernah mundur. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan yang selama presentasi, baik dari bahasa, tingkah, maupun tutur kata saya minta maaf. Saya akhiri presentasi ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam nama budaya.